Apabila Anda melihat line up mobil Toyota yang dijual di Indonesia saat ini, Anda hanya akan menemukan dua spesies mobil komersial yang benar-benar ditujukan untuk ngangkut barang, yakni Toyota Hilux single cabin yang tidak terlalu laku, dan Toyota Dyna yang sebetulnya diproduksi oleh Hino, dan itu juga tidak laku. Padahal di dekade 1970-an hingga awal 1980-an, line up Toyota di Indonesia dikuasai oleh mobil barang. Saat itu Toyota di Indonesia menjual 3 spesies sedan, 1 spesies mobil off-road yang nantinya akan digunakan oleh penculik, dan 4 spesies mobil barang, bahkan 5 karena ada satu yang tidak ditampilkan pada gambar ini. Yang terkecil adalah Toyota Kijang, kemudian sempat ada Toyota Hilux namun masa penjualannya hanya sebentar, kemudian ada Toyota Hiace. Untuk segmen truk flat duty ada Toyota Dyna, kemudian yang terbesar yakni segmen truk medium duty ada makhluk ini yang bernama, ini tidak jelas namanya apa karena di setiap dokumen namanya berbeda. Di iklan ini namanya disebut truk DA. Di part katalog resmi Toyota makhluk ini dinamakan heavy duty truck, walaupun sebenarnya secara spesifikasinya makhluk ini segmennya adalah medium duty, belum termasuk heavy duty. Di manual booknya makhluk ini dinamakan truk saja, termasuk di manual book versi bahasa Inggris pun disebut truk saja. Di beberapa price list makhluk ini juga disebut Toyota truk saja, untuk yang diesel kadang disebut truk diesel. Di brosurnya disebut truk DA untuk yang diesel atau FA untuk yang bensin. Sedangkan di surat-suratnya umumnya ditulis langsung detail kode sasisnya, seperti DA110, tapi ada juga yang hanya ditulis truk saja. Jadi tidak ada nama yang benar-benar baku untuk makhluk ini, tapi yang jelas ini adalah seekor truk. Di masyarakat makhluk ini memiliki berbagai nama julukan. Ada yang menyebutnya sebagai truk biawak, truk buaya, truk bajul yang artinya buaya juga, truk gajah tapi tidak ada belalainya, dan ada pula yang menyebut sebagai Toyota raksasa. Aneh. Jika ditelusuri sejarahnya, makhluk ini sebenarnya sudah termasuk generasi kedua. Generasi pertama dari keluarga ini lahir pada tahun 1951 dan mengalami facelift pada 1954. Terdapat beberapa ratus unit yang diimpor ke Indonesia pada 1959 untuk dijadikan kendaraan dinas ABRI, diantaranya untuk Korps Mobrig, singkatan dari mobil brigade yang sekarang jadi Brimob dibalik singkatannya, dan untuk dinas logistik Polri. Generasi kedua makhluk ini muncul pada 1964. Variannya ada banyak sekali dan sebetulnya bisa dilihat dari kode sasisnya. Kode sasis makhluk ini terdiri dari 5-6 digit. Digit pertamanya adalah huruf F untuk yang bermesin bensin karena menggunakan mesin seri F, atau huruf D untuk yang bermesin diesel karena menggunakan mesin seri D. Kemudian digit kedua hingga kelima menunjukkan daya angkut dan wheelbase-nya. Yang paling kecil dan sebenarnya masih masuk kategori truk light duty adalah yang C100 dengan daya angkut 3,5 ton saja dan wheelbase-nya pun hanya 3,4 meter. Kemudian ada seri A100, ini sudah termasuk kategori medium duty karena daya angkutnya 5 ton dengan wheelbase 4,1 meter. Kemudian seri A110, A115 dan A116. Ketiga varian tersebut daya angkutnya sama yakni 6 ton, hanya saja wheelbase-nya berbeda-beda. Kemudian di beberapa tipe ada yang kodenya menggunakan digit ke-6 yang sebetulnya berfungsi sebagai keterangan tambahan. Jika ada huruf D di akhirnya berarti itu varian yang dirancang khusus untuk jadi dump truck. Karena ada PTO-nya yaitu Power Take Off yang biasa digunakan untuk menonggengkan bak dump trucknya. Kemudian ada pula yang pakai kode C artinya cab over. Berarti itu varian yang tanpa moncong. Ya memang truk ini juga sebenarnya ada varian yang tidak bermoncong dan mesinnya dikolong yang bentuknya seperti ini. Tapi konon yang varian itu hanya ada di Jepang saja, tidak untuk pasar internasional. Jadi cukup wajar apabila Anda tidak tahu. Berikutnya agar Anda makin paham, kami tampilkan beberapa contoh penafsiran kode-kode tersebut. Misalnya jika kodenya DA100D, berarti itu bermesin diesel, wheelbase-nya 4,1 meter, daya angkutnya 6 ton dan ada PTO-nya. Kemudian jika kodenya FA100 berarti bermesin bensin, daya angkutnya 5 ton dan wheelbase-nya 4,1 meter. Sedangkan jika kodenya DA115C artinya mesinnya diesel, daya angkut 6 ton, wheelbase-nya 4,3 meter dan bentuk bodinya cab over tanpa moncong. Secara keseluruhan, pilihan line up yang disediakan seperti ini, ada 12 varian, atau jika kami tulis secara lebih detail seperti ini. Jika Anda teliti mungkin agak heran kenapa ada kode yang dilewati, ada DA dan FA,
Lalu langsung loncat ke FC, kenapa tidak ada DB atau FB? Sebetulnya ada. Kode FB dan DB itu digunakan untuk varian bus dari makhluk ini yang langsung dibuat bodinya oleh Toyotanya. Ya memang di Jepang cukup lazim jika seekor bus bodinya langsung dibuat di pabriknya sampai jadi, tidak dibuat di perusahaan karoseri terpisah seperti di Indonesia. Bus seri DB dan FB ini juga sepertinya hanya dijual di Jepang, tidak ada di pasar internasional. Varian yang tersedia untuk bus ini ada DB100 dan FB100, lalu ada DB102, DB105 dan DB105C. Yang perbedaannya ada pada kapasitas penumpangnya. Dan untuk yang DB105C itu tanpa moncong, sedangkan varian-varian yang lain ada moncongnya, sama seperti versi truknya. Nah, sekarang kembali ke truknya. Untuk yang seri FA dan FC digunakan mesin bensin 6 silinder 3900 cc berkode F yang sama dengan yang digunakan pada Toyota Land Cruiser seri 40 yang juga banyak beredar di Indonesia. Mesin ini menghasilkan tenaga 130 PS. Sedangkan mesin dieselnya awalnya ada dua varian. Untuk tipe DA100 digunakan mesin diesel 4 silinder 5900 cc berkode D yang menghasilkan tenaga 110 PS. Sedangkan untuk DA110, DA115 dan DA116 digunakan mesin diesel 6 silinder 6500 cc berkode 2D yang menghasilkan tenaga 130 PS. Ini sama seperti yang bensin jadinya. Mesin tipe D dan 2D itu tampaknya memang sengaja dikembangkan untuk digunakan pada makhluk ini karena tidak digunakan pada mobil Toyota yang lain. Terdapat suatu keunikan pada mesin tipe 2D. Walaupun mesin ini berarsitektur 6 silinder inline, tapi silinder headnya ada 2 buah, masing-masing untuk 3 silinder. Hal ini membuat perbaikan pada silinder headnya lebih mudah karena jika terdapat kerusakan pada sebagian silinder saja, maka tidak perlu membongkar semuanya. Untuk transmisinya, tipe FA dan FC yang mesin bensin menggunakan transmisi manual 4 speed yang posisi gigi pada tuas persnelengnya cukup normal. Sedangkan tipe DA baik yang 4 silinder maupun yang 6 silinder menggunakan transmisi 5 speed yang posisi giginya benar-benar aneh. Gigi satunya ada di belakang kanan sedangkan gigi mundurnya ada di depan kanan. Kemudian pada tahun 1969 terjadi improvement yakni tipe DA100 diubah mesinnya menjadi tipe 2D6 silinder seperti tipe-tipe yang lain. Mungkin agar tenaganya jadi lebih besar atau mungkin agar pabriknya lebih efisien karena sekarang mereka hanya memproduksi 2 jenis mesin saja. Untuk tampilannya, truk Toyota Buaya keluaran awal ini bentuknya seperti ini. Moncongnya cenderung kotak, tidak seperti generasi sebelumnya yang membulat. Grillnya berupa garis-garis horizontal macam ini dan di atasnya ada tulisan Toyota. Headlampnya ada 4 buah, khas mobil tahun 1970-an. Lampu seinnya berada di pinggir moncongnya, lebih tepatnya di bagian atas fender. Bentuknya berbeda-beda. Di beberapa negara ada yang bentuknya bulat, ada pula yang bentuknya persegi. Warna mikanya juga berbeda-beda, ada yang orange dan ada yang bening. Spionnya juga berada di moncong dengan gagang yang cukup tinggi, tapi bentuk kacanya sendiri mirip dengan truk-truk pada umumnya di zaman itu. Kaca depannya lebar dan agak melengkung di ujung-ujungnya. Wipernya hanya 2 buah, jadi bagian pinggir-pinggir kacanya itu tidak tersapu oleh wiper. Jika dilihat dari samping, tampilan kabin makhluk ini tidak proporsional. Bagian kacanya itu kecil sekali jika dibandingkan dengan ukuran bodi secara keseluruhan. Di fendernya terdapat tulisan Toyota 5000 atau Toyota 6000 tergantung daya angkutnya 5 ton atau 6 ton. Di beberapa negara ada pula emblem di fendernya bertuliskan huruf F untuk yang mesin bensin atau huruf D untuk yang mesin diesel. Untuk roda-rodanya, semua tipe menggunakan velg berukuran 20 inci, namun lebar bannya berbeda-beda sesuai dengan daya angkutnya. Kaca jendelanya seperti ini, ada bagian segitiganya yang bisa dibuka ke arah luar khas mobil zaman dulu. Kemudian di bagian atas pilar B-nya ada semacam pegangan seperti itu, mungkin untuk mempermudah supir dan penumpangnya untuk naik ke dalam kabin. Di pilar B sebelah kiri ada lubang pengisian bahan bakar karena tangki bahan bakarnya ada di dalam kabin yakni di kolong jok. Ini jadi seperti Toyota Kijang generasi pertama dan generasi kedua. Kaca di dinding belakang kabinnya juga bisa dibuka dengan sistem geser, namun itu tidak terlalu berguna kecuali jika supirnya suka ngobrol dengan barang muatan, tapi itu berarti supirnya sudah tidak waras. Kemudian akinya ada di bawah bak sebelah kiri. Untuk yang versi bensin akinya 1 buah, sedangkan yang versi diesel akinya 2 buah karena menggunakan sistem kelistrikan 24 volt.
Untuk lampu belakangnya, ukurannya kecil jika dibandingkan dengan ukuran bodinya yang besar, dan bentuk lampunya itu mengingatkan kami ke lampu belakang Mitsubishi Colt T120. Untuk lampu mundurnya hanya ada satu dan bentuknya bulat seperti itu. Interiornya seperti ini, joknya nyambung dari ujung kiri sampai ujung kanan dan muat 3 orang, bahkan 4 jika dipaksakan. Setirnya sengaja dibuat sangat besar agar tidak terlalu susah untuk memutarnya, karena truk ini belum menggunakan power steering. Instrumen klasternya terdiri dari 3 bulatan. Di bulatan besar yang kanan ada speedometer dan odometer. Di bulatan besar sebelah kiri ada banyak sekali jarum-jarum indikator seperti truk-truk zaman dulu. Selain ada indikator suhu dan volume BBM, ada pula indikator tekanan oli dan ampere meter. Bulatan kecil yang bagian bawah adalah takometer, dan ini cukup canggih karena truk-truk merek Jepang pada saat itu belum ada yang pakai takometer. Kemudian di antara ketiga bulatan tersebut ada banyak sekali lampu-lampu peringatan. Di sebelah kanan leher setirnya ada tuas untuk lampu sen, dan tuas itu memang hanya mengatur lampu sen saja karena lampu-lampu yang lain diatur melalui saklar betot yang ada di bagian bawah tengah dashboardnya. Bersebelahan dengan saklar-saklar betot lain yang jumlahnya sangat banyak berderet di bagian tengah dashboard itu, yakni saklar lampu, saklar wiper, pengatur RPM idle mesin, dan saklar untuk mematikan mesinnya. Ya memang untuk mematikan mesin masih pakai tombol terpisah yang berfungsi untuk memutus aliran bahan bakar ke mesin. Jadi kalau hanya kunci kontaknya yang diputar ke arah off, mesinnya belum mati. Mesinnya baru mati ketika saklar pemutus suplai bahan bakar tersebut ditarik. Untuk kunci kontaknya sendiri tidak berada di leher setir seperti mobil-mobil modern, tapi di ujung kanan dashboardnya. Untuk yang bermesin diesel, di sebelah kunci kontaknya ada indikator untuk busi pemanas atau glow plug, karena mesinnya masih berteknologi indirect injection. Sehingga sebelum dapat dihidupkan, mesinnya harus dipanaskan dulu dengan glow plug. Glow plug-nya itu diaktifkan dengan cara memutar kunci kontak berlawanan arah jarum jam. Dan indikator glow plug-nya itu sama seperti indikator glow plug yang ada pada Colt Diesel T200 yang kami ceritakan di video sebelumnya. Indikator tersebut bukan berupa lampu seperti yang digunakan pada mobil-mobil diesel yang sedikit lebih modern, melainkan sebetulnya berupa alat pemanas juga yang laju pemanasannya sama dengan glow plug yang ada di mesin. Apabila indikator tersebut sudah terasa panas ketika dipegang, apalagi sampai membara warna merah, berarti mesin pun sudah cukup panas dan siap dihidupkan. Proses ini memakan waktu setidaknya 30 detik namun bisa lebih lama kalau glow plug-nya sudah mulai rusak. Oh ya, dashboard truk ini hampir seluruhnya terbuat dari besi, padahal saklar-saklarnya banyak sekali. Kalau ada yang konslet mungkin bisa kesetrum. Selain saklar-saklar, di permukaan atas dashboardnya ada asbak yang ukurannya besar sekali. Kemudian di bagian tengah ada kisi-kisi ventilasi udara, dan sebenarnya disediakan slot untuk head unit single din. Walaupun hampir semua unit truk ini akhirnya tidak mendapat head unit, bagian itu jadi dikosongkan saja. Kemudian di ujung kiri dashboardnya ada glove box yang ditutupnya ada tulisan Toyota. Makhluk ini pertama kali datang ke Indonesia pada akhir dekade 1960-an. Diimpor langsung dari Jepang untuk dijadikan kendaraan operasional beberapa instansi, dan ada pula yang jadi pemadam kebakaran. Mayoritas unit yang diimpor adalah tipe FC100 yang paling kecil. Kemudian PT Astra International melihat adanya peluang untuk menjual mobil ini secara resmi di Indonesia. Maka pada 1970 mereka mulai merakit mobil ini di dalam negeri. Awalnya mereka hanya merakit tipe FA100 saja, namun kemudian mereka menjual tipe-tipe yang lain juga, termasuk yang bermesin diesel. Namun mereka hanya menjual tipe A100 dan A110 saja, tidak menjual tipe-tipe lain yang lebih panjang. Untuk pasar Indonesia, warna yang paling populer adalah warna biru seperti ini. Pada awal 1970-an itu ada beberapa karoseri bus yang membuat bus dari sasis truk ini. Biasanya moncongnya tetap menggunakan bawaan dari truknya, sedangkan kaca depan sampai ujung belakang itu bikinan karoseri. Salah satu PO bus yang mengoperasikan bus berbahan dasar truk buaya ini adalah PO OBL, yang sekarang nama resminya menjadi Safari Dharma Raya. Makhluk ini mendapat facelift pada tahun 1974. Pada facelift ini terjadi pengurangan varian, yakni tipe FA110 berhenti diproduksi, baik di Indonesia maupun di pasar internasional, karena memang truk-truk besar bermesin bensin mulai tidak laku. Untuk tampilannya, perubahannya ada pada bentuk grill. Sekarang di grillnya ada 2 garis vertikal macam itu, dan jumlah garis horizontalnya berbeda antara yang bagian tengah dengan bagian pinggirnya.
Yang bagian tengah ada 4 lubang horizontal, sedangkan yang bagian pinggir kiri dan kanan ada 6 buah lubang horizontal. Lampu sennya juga berubah bentuk, sekarang menggunakan part yang sama dengan yang digunakan pada Toyota Land Cruiser seri 40. Mikanya ada 2 warna, yang bagian atas warnanya putih untuk lampu senja dan bagian bawahnya berwarna orange untuk lampu sen. Dan sebenarnya ada satu mika kecil lagi di bagian samping yang berwarna orange juga untuk memberikan sedikit cahaya lampu sen ke arah samping. Di bagian samping, emblem Defendernya sekarang hanya bertuliskan Toyota saja, tidak pakai angka 6000 atau 5000 seperti sebelumnya. Emblem F atau D yang melambangkan tipe mesin juga dihilangkan. Warna bodinya juga berubah. Pada versi facelift ini warna yang paling populer adalah warna hijau tua, macam ini. Di interiornya perubahan pada facelift ini adalah jok supirnya sekarang terpisah dari jok penumpang kiri dan penumpang tengah. Dan khusus untuk jok supirnya sekarang ada sandaran kepalanya. Kemudian di permukaan atas dashboardnya jadi ada lapisan plastik warna hitam seperti itu. Selain itu pengaturan headlamp sekarang sudah bergabung ke tuas lampu sen di kanan setir. Dan wipernya juga diatur melalui tuas di sebelah kiri setir. Ini sudah mirip mobil modern. Versi facelift ini juga ada yang dijadikan bus. Ada yang dijadikan bus sekolah, ada pula yang dijadikan bus angkutan karyawan. Di antaranya digunakan oleh beberapa pabrik gula di Pulau Jawa. Pada tahun 1975, varian bermesin bensin mendapat mesin yang lebih besar, yakni mesin berkode 2F dengan kapasitas 4200 cc. Pembesaran mesin ini dilakukan bersamaan dengan pembesaran mesin pada Toyota Land Cruiser seri 40 yang juga mendapatkan mesin 2F sejak 1975. Di saat yang bersamaan, permintaan truk buaya ini di pasar internasional meningkat cukup pesat, sehingga Toyota Astra Motor ditugaskan untuk mengekspor truk buaya produksi Indonesia tersebut ke beberapa negara, di antaranya Australia dan Nigeria. Ini cukup unik karena berarti truk ini diekspor ke negara maju dan ke negara yang masih sengsara secara bersamaan. Dan konon saat itu Toyota Astra mengekspor varian A115 juga terutama untuk pasar Australia. Namun tetap saja varian sasis panjang itu tidak dijual untuk pasar dalam negeri. Ekspor truk buaya ini berlangsung cukup lama yakni sampai tahun 1982. Improvement berikutnya terjadi pada 1977. Muncul pilihan untuk menggunakan rem jenis air over hydraulic dan ini menjadi truk merek Jepang pertama di Indonesia yang menggunakan sistem rem macam itu, walaupun sepertinya itu sifatnya opsional saja. Selain itu terdapat penyempurnaan pada mesin diesel 2D sehingga tenaganya naik menjadi 140 PS. Ini lumayan, naik 10 PS dari sebelumnya hanya 130 PS. Pada 1979, varian FA100 berhenti diproduksi di Indonesia, sehingga saat itu pabrik Toyota di Indonesia hanya memproduksi varian diesel saja. Namun sebagai gantinya, diluncurkan varian baru yakni varian dengan 2-speed rear axle. Jadi gardannya itu memiliki 2 rasio gigi yang dikontrol secara pneumatik, pakai angin. Ini fungsinya mirip gigi high gear dan low gear pada mobil-mobil off-road. Namun perpindahan giginya itu ada di gardan, bukan di transfer case. Varian dengan 2-speed rear axle ini memiliki tambahan huruf H di belakang kodenya, seperti DA100H, DA110H, DA100DH, dan DA110DH. Juga dilakukan pemindahan posisi tangki solar. Sekarang tidak di kolong jok lagi melainkan dipindah ke bawah bak sebelah kiri, yang sebelumnya dijadikan tempat untuk aki. Akinya sendiri dipindah ke bawah bak sebelah kanan. Improvement berikutnya terjadi pada tahun 1980, yakni penambahan jumlah wiper menjadi 3 buah. Ini bagus, jadi wipernya bisa menjangkau sampai bagian pinggir-pinggir kacanya. Truk Toyota Buaya ini juga direbadge oleh Nissan dengan nama Nissan Diesel seri 780. Namun yang diambil dari Toyota hanya sebagian komponen bodi saja, sedangkan mesinnya menggunakan mesin milik Nissan sendiri. Makhluk ini diproduksi lokal di Indonesia oleh United Tractor sejak 1975 selama beberapa tahun, namun tidak terlalu laku. Toyota Buaya ini juga direbadge oleh FAW, produsen truk asal Tiongkok. Versi Cina ini juga sempat masuk ke Indonesia pada tahun 1990 sampai 1992 setelah versi Toyotanya berhenti diproduksi. Nama resminya adalah FAW Jiefang Panda CA141 dan yang menjadi agen tunggalnya adalah PT Pancaniaga yang saat itu juga menjadi agen tunggal Isuzu di Indonesia. Namun versi Cina ini tidak terlalu laku karena build quality-nya jelek sehingga cepat rusak jika dipakai di Indonesia karena orang Indonesia sangat suka mengangkut barang dengan bobot yang jauh di atas daya muat resmi mobilnya.
Di Jepang, truk Toyota Buaya ini sebenarnya hanya diproduksi sampai tahun 1978. Namun produksi seri DA di Indonesia baru berhenti pada tahun 1985. Ya lumayan panjang, tapi yang paling panjang masa produksinya adalah di Afrika Selatan. Karena di sana truk ini baru berhenti diproduksi pada tahun 2001. Secara resmi truk Buaya ini tidak ada penerusnya, karena ini merupakan truk medium duty terakhir yang diproduksi oleh Toyota. Setelah truk Buaya ini berhenti produksi, Toyota hanya jualan truk light duty saja, yaitu Toyota Dina. Kenapa demikian? Sepertinya Toyota ingin berbagi segmen pasar dengan Hino, yang sebetulnya masih satu keluarga dengan Toyota. Toyota memutuskan untuk berhenti jualan truk medium duty, sedangkan Hino berhenti jualan mobil-mobil pribadi. Mereka fokus jualan truk dan bus saja. Hal ini juga terjadi di Indonesia. Hino mulai memproduksi truk medium duty di Indonesia pada tahun 1982 yang diberi nama Hino Ranger FF yang kapasitas mesin dan daya angkutnya hampir sama dengan truk Toyota DA. Kemudian generasi berikutnya muncul pada tahun 2002 yang bentuknya seperti ini dan sering dijuluki Hino Lohan. Kemudian terjadi facelift pada 2015 menjadi seperti ini, yang mulai sering disebut sebagai Hino seri 500 yang masih dijual hingga sekarang. Untuk pasar Indonesia dan sebagian besar pasar Asia, truk medium duty Hino memang tidak memiliki moncong. Tapi di Amerika, truk Hino memiliki varian yang bermoncong yang disebut sebagai Hino seri 600. Karena orang Amerika memang lebih senang truk yang ada moncongnya. Ya memang orang Amerika seringkali pikirannya tidak wajar. Mengenai line up Toyota di Indonesia, pada tahun 1985 itu sebetulnya Toyota Astra membunuh beberapa spesies sekaligus. Selain truk Toyota DA ini, pada tahun 1985 juga terjadi penghentian produksi Toyota Hiace generasi kedua dan keturunannya baru masuk lagi pada tahun 2012 yang saat itu sudah masuk generasi kelima. Jadi pada akhir tahun 1985, Toyota Astra hanya punya 2 mobil barang saja, yakni Toyota Dina yang sudah berevolusi menjadi Dina Rino dan Toyota Kijang yang 1 tahun kemudian muncul generasi ketiganya yang disebut Kijang Super. Land Cruiser seri 40 juga dihentikan produksinya pada tahun 1985 dan keluarga Land Cruiser baru masuk lagi ke Indonesia secara resmi pada 1995, yakni Land Cruiser seri 80 yang sudah jadi mobil mewah. Sedangkan sedan-sedannya malah awet, tidak ada pengurangan line up. Pada 1985 Corolla sudah menjadi Corolla SE Salon yang penggeraknya berubah menjadi front wheel drive. Corona sudah memasuki generasi Corona SE yang juga sudah menjadi front wheel drive. Sedangkan segmen pasar Crown di Indonesia saat itu sedang digantikan oleh Toyota Cressida. Tapi kemudian pada 1987 diganti kembali ke Crown yang dikenal dengan nama Crown Robot. Sebagai penutup video ini, kami tampilkan spesifikasi teknis dari truk Toyota seri FA dan DA. Silahkan dibaca apabila penasaran. Juga kami tampilkan petunjuk perawatan untuk truk Toyota seri DA yang kami ambil langsung dari manual booknya. Barangkali berguna bagi Anda yang masih memelihara makhluk ini agar kuat dan tahan lama. Demikianlah pembahasan kami mengenai truk Toyota ini yang walaupun namanya tidak terlalu jelas namun cukup legendaris. Silahkan Anda komentar apabila ada info penting yang belum tercantum pada video ini. Terima kasih telah menonton.